Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1576. Lady Snake adalah orang yang ditugaskan oleh Lucas Jin untuk melindungi kakek Zimmer. Dia cukup kuat, seorang profesional sejati. Ini juga alasan mengapa kakek Zimmer seberani ini. Seorang penyihir tua memegang ular hitam di tangannya berjalan keluar pada saat ini. Senyum jahat keluar dari wajahnya, lalu mundur ke dalam bayang-bayang. Setelah melihat pemandangan itu, bahkan Queen Zimmer, yang dianggap cukup kuat, merasa mati rasa di kepalanya. Lady Snake itu menakutkan. Tidak hanya dia perkasa, tetapi caranya mengendalikan ular juga membuatnya semakin menakutkan. Di Gardens Residence, Simon Zimmer dan Lilian Yates, yang telah lama pergi, kembali dan menyiapkan makanan mewah. Mereka meminta Mandy Zimmer untuk memanggil Harvey York kembali juga. Setelah melihat orang tuanya bertindak seperti ini, Mandy merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak ada gunanya menunjukkan hal ini. Mandy menelepon Harvey untuk pulang. Cynthia Zimmer diminta untuk pulang juga. Seluruh keluarga akhirnya kembali bersama. Itu adalah pemandangan yang indah. Cynthia memikirkan sesuatu setelah melihat Harvey. Kakak ipar, salah satu seniorku menjadi direktur setelah lulus. Dia mencari sekelompok siswa baru untuk membuat film dalam bahasa Mordu. Dia mengatakan bahwa aku terlihat seperti pemeran utama wanita yang ada dalam pikirannya dan memintaku untuk bergabung dengannya di Mordu. Aku tidak ingin pergi sebelumnya, tetapi aku mendengar bahwa ada perawatan yang baik di sana dan memutuskan bahwa aku ingin mencobanya. Di meja makan, Cynthia menatap Harvey, penuh kegembiraan. Setelah mengalami beberapa hal, Cynthia merasa bahwa dia masih anak-anak dan tidak dapat menggerakkan Harvey dengan cara apapun. Sekarang dia melihat kesempatan untuk tumbuh dengan cepat, dia tentu saja ingin mencobanya. Cynthia menatap Harvey dengan saksama, dengan sabar menunggu jawabannya. Harvey sedikit mengangguk, tetapi Lilian segera memotongnya sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Kakak ipar ini, kakak ipar itu, orang yang tidak tahu akan berpikir bahwa kalian berdua memiliki hubungan yang cukup intim. Cynthia menatap Lilian sambil bingung. Dia merasa bahwa ibunya bertingkah aneh hari itu. Harvey tersenyum pada Cynthia, lalu memberi isyarat padanya untuk berbicara di telepon. Harvey, aku mengundangmu kembali hari ini karena ada sesuatu yang besar yang perlu aku bicarakan denganmu. Aku sangat berharap kau akan membantuku dengan ini. Lilian memaksakan senyum, lalu menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Simon tampak sangat cemas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mandy merasa aneh. Dia bingung melihat Lilian bertindak seperti itu, tidak yakin apa yang akan dia katakan. Harvey sedikit mengernyit, lalu tertawa kecil setelahnya. Katakan saja padaku secara langsung, Bu. Aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku. Harvey berpikir bahwa Lilian kemungkinan besar tertarik dengan asetnya. Tetapi asetnya sudah 2 kali lipat nilainya, dan dia baru-baru ini memiliki bagian besar dari Star Chaebol. Pada saat itu, uang memang hanya angka bagi Harvey. Harvey merasa tidak akan ada masalah jika yang diinginkan Lilian hanyalah uang. Dia pasti bisa memenuhi tuntutannya. Tapi kemudian, Lilian tidak berbicara tentang uang. Dia memandang Harvey dan berkata dengan nada serius, Harvey, aku tidak berpikir bahwa kau cocok untuk mandi sebelumnya. Aku salah tentangmu. Kau adalah Pangeran York dari Southlight. Bukannya kau tidak cocok untuknya. Dia yang tidak cocok denganmu. Harvey terkekeh dan menjawab, Bu, Mandy dan aku telah menikah selama bertahun-tahun. Tidak ada pembicaraan seperti kecocokan lagi. Tidak. Dia tidak cocok denganmu. Lilian kemudian mengajukan permintaannya sambil menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Itulah mengapa aku hanya punya satu permintaan hari ini. Aku ingin kau menandatangani surat cerai dan memberikan kebebasan kepada putriku. Apa itu tidak apa-apa? Apa? Harvey sedikit gemetar. Dia pikir dia salah dengar apa yang dia katakan. Makanan yang dipegang Mandy dengan sumpitnya jatuh setelah tangannya gemetar. Bab 1577
Ibu, pernikahan itu antara Harvey York dan aku. Bisakah ibu berhenti terlibat? Mandy Zimmer tahu betul mengapa ibunya mengucapkan kata-kata itu. Mandy menggigit bibir pucatnya dan diam-diam mengucapkan kata-katanya pada saat itu. Berhenti terlibat. Jika aku tidak terlibat, Tuhan tahu masalah apa yang akan kalian berdua timbulkan karena ini. Keluarga Jin Mordu adalah kepala keluarga kami. Pangeran menunjukkan rasa hormatmu dengan memintamu untuk bercerai dan sedang mempersiapkanmu untuk berkembang di Mordu. Kau telah menolak tawaran itu berulang kali. Untuk apa? Mungkin kau mengatakan bahwa Harvey cocok untukmu sekarang karena dia cukup luar biasa. Tapi berapa lama pangeran ini bisa bertahan? 4 keluarga teratas dari Hong Kong menentangnya. Siapa yang tahu keluarga seperti apa yang ingin dia mati selanjutnya? Seberapa aman kau bahkan jika kau mengikuti pria seperti ini? Yang paling penting adalah keluarga Jin setidaknya 1000 kali lebih kuat dari pangeran kumuh ini. Kau harus mendengarkan pangeran Jin dan menikah dengan keluarga yang benar-benar kaya. Akan lebih baik jika itu adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Dengan begitu, nilai kita akan meroket. Lilian langsung menghentikan aktingnya dan berseru keras. Setelah keluarga Zimmer dan keluarga Yates bangkrut, Lilian cukup berhati-hati. Tapi dia kelepasan akal sehat sekali lagi. Simon Zimmer tidak bisa tidak mengatakan sesuatu. Ini antara Harvey dan Mandy. Tidak bisakah kita sedikit tenang membahas tentang ini? Diam. Lilian menamparkan wajah Simon, lalu dengan dingin berseru, bagaimana mungkin kita bisa tenang tentang ini? Kakek Zimmer sudah memberikan tenggat waktu terakhir. Regency Enterprise milik Mandy akan ditutup sepenuhnya karena ini. Apa menurutmu masih ada waktu untuk tenang tentang ini? Tidak peduli apapun, Harvey harus bercerai hari ini. Ekspresi Harvey sedikit memburuk. Dia terlalu fokus pada Sky Corporation dan Yvonne Xavier selama beberapa hari terakhir, tetapi dia melewatkan begitu banyak hal yang terjadi di rumah. Setelah meletakkan sumpit, Harvey kemudian dengan tenang berkata, Bu, setidaknya ibu harus memberitahuku apa yang terjadi. Sepertinya Mandy tidak memberitahumu tentang ini sama sekali. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memberitahumu dengan jelas kalau begitu. Lilian kemudian menunjukkan ekspresi serius sambil menatap Harvey. Belum lama ini, Pangeran Mordu dari keluarga Jin, Lucas Jin, mampir ke Bakwood. Dalam seluruh proses ini, dia menggunakan setiap sumber daya yang dia tempatkan di South Light untuk menjadikan kakek Zimmer sebagai kepala keluarga Zimmer di South Light. Keluarga Zimmer bahkan akan dipersatukan kembali dengan leluhur dan dinamai Jin, lalu akhirnya naik sebagai salah satu dari 10 keluarga teratas, keluarga Jin Mordu. Tapi Pangeran Jin punya syarat. Dia ingin Mandy menikahi siapapun yang dia minta. Itulah mengapa tidak peduli apakah itu untuk kebangkitan keluarga Zimmer atau bersatu kembali dengan leluhur, kami harus membuatmu menceraikan Mandy. Jika kalian berdua tidak mematuhi, keluarga Zimmer akan melakukannya dengan cara yang sulit. Jadi, itulah yang terjadi. Harvey tertawa dingin. Tapi aku ingin tahu seberapa jauh mereka bersedia untuk melakukannya. Lilian dengan tegas menjawab, jauh lebih sulit dari yang bisa kau bayangkan. Aku sarankan kau menandatangani surat-surat sekarang dan bercerai. Dan ingat untuk memberikan setengah dari asetmu kepada Mandy. Tentu saja, tidak akan buruk jika kau mengirim uang itu kepadaku juga. Lilian akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Tidak heran dia begitu bersemangat. Dia tertarik dengan uang Harvey selama ini. Bab 1578. Brak. Tepat pada saat ini, pintu Gardens Residence ditendang terbuka. Lilian Yates berdiri dan berteriak marah setelah melihat pemandangan itu. Bajingan mana yang menendang pintu? Apa kau tidak tahu bahwa ini adalah milikku? Simon Zimmer tanpa sadar menoleh juga. Sekitar 6 orang terlihat di pintu masuk. Lady Snake, yang memimpin kelompok, memiliki ular piton hitam yang merayap di lehernya. Orang-orang yang mengikutinya tampak sangat benar. Tapi mereka semua menjaga jarak dengan Lady Snake. Tentu saja,
Mereka semua takut pada ular piton hitam. Setelah melihat bahwa orang yang menendang pintu adalah orang favorit kakek Zimmer, wajah arogan dan marah Lilian langsung berubah, penuh dengan kebahagiaan. Dia kemudian berjalan ke depan dan berkata, "Kau datang, Lady Snake. Silahkan duduk. Aku bertanya-tanya mengapa burung murai berkicau di sekitar rumah di pagi hari. Itu karena kau datang dan menghiasi kami dengan kehadiranmu." Dia marah memelototi Simon segera setelah itu. "Simon, buatkan Lady Snake secangkir teh yang enak. Jika kau bahkan agak lambat, aku akan mengusirmu dari rumah." Ekspresi Simon berubah panik, tetapi dia hanya bisa pergi dan membuat teh. Ekspresi Mandy Zimmer sedikit memburuk, tetapi dia tetap berdiri dan menyapa para pengunjung. Hanya Harvey York yang tenang dan damai saat meminum supnya dengan sendok. Lady Snake membawa pengikutnya ke aula sambil melihat dekorasi mewah, lalu dengan tenang menjawab, "Tidak perlu teh. Aku datang ke sini untuk tujuan tertentu hari ini." Simon terdiam sambil membawakan teh, lalu memaksakan senyum canggung. "Mengapa kau datang hari ini, Lady Snake?" Lilian kemudian berkata, "Apa kakek Zimmer memiliki permintaan lain untuk kami?" "Yakinlah, kami sedang menangani masalah ini sesegera mungkin." Jelas Lilian akan misinya. Aura Lady Snake menekan semua orang di sini. Dia kemudian dengan dingin menjawab, "Kakek Zimmer mengatakan bahwa surat cerai harus ada ketika saatnya tiba. Jika tidak, aku harus menegakkan hukum keluarga." "Apa? Hukum keluarga?" Semua orang terkejut. Mandy tanpa rasa hormat, tidak memedulikan keuntungan keluarga Jin sebagai kerabat dekat sambil terus-menerus melawan keluarga leluhur. "Menurut hukum keluarga, aku wajib mematahkan semua anggota tubuhnya untuk dijadikan contoh." Pengikut Lady Snake jelas menikmati situasi ini. Mandy cukup arogan selama beberapa hari terakhir, menolak untuk mematuhi berkali-kali. Mandy adalah contoh terbaik untuk tidak menyerah sampai dia berdiri di depan pintu kematian. Sekarang kakek Zimmer memanggil seseorang untuk mematahkan semua anggota tubuhnya. Dia kemudian tahu konsekuensi dari tidak mematuhi keluarga leluhurnya. "Apa?" Simon mau tidak mau mengatakan sesuatu setelah kata-kata Lady Snake. "Lady Snake, kami sudah melakukan pekerjaan kami. Kenapa kau datang untuk mematahkan anggota tubuhnya?" Cynthia Zimmer berdiri untuk memprotes juga, "Betul sekali. Apa yang kakak lakukan salah. Kenapa dia harus dihukum oleh hukum keluarga? Selain itu, keluarga Jin yang datang entah dari mana dan mengatakan bahwa mereka adalah keluarga leluhur kami, dan kami harus mempercayai semua yang mereka katakan. Apa kau bercanda? Anggap saja mereka adalah keluarga leluhur kami. Sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi brutal terhadap saudara perempuanku." Plak, tubuh Lady Snake bergoyang dan segera muncul tepat di depan Cynthia, lalu menamparkan wajahnya. "Siapa kau sebenarnya? Apa hakmu untuk berbicara denganku? Kau hanyalah barang yang merugikan dari keluarga satu turunan. Beraninya kau mempertanyakan keluarga leluhur kami. Keluarga Jin Mordu bukan hanya keluarga yang bisa kau putuskan sendiri apakah kau bagian darinya atau tidak." Bab 1579. Lady Snake sangat angkuh dan sombong. Dia mendesis mengancam, "Jika kau berani berbicara omong kosong lagi, gadis kecil, tamparan berikutnya akan merusak wajah cantikmu." Tapi Cynthia menantang dan menggeram dengan marah, "Kau jahat dan tidak masuk akal." Harvey meletakkan sendoknya dan mengeluarkan kertas tisu untuk menyeka mulutnya. Dia kemudian berdiri. "Cynthia, mundur." Lilian berdiri di depan Cynthia, menghalangi Cynthia dari Lady Snake. Bagaimanapun, Cynthia belum menikah, dan karenanya masih sangat berharga. Jika wajah Cynthia hancur, bagaimana mungkin Lilian menjual putrinya di masa depan? "Lady Snake, bukankah aku sudah menanyakannya kepada kakek Zimmer? Aku akan melakukan pekerjaan mandi, dan aku berjanji untuk mendapatkan surat cerai. Kenapa kau harus menyakitinya? Jika kau menyakitinya, bagaimana kau akan menjelaskannya kepada pangeran?" Lady Snake acuh tak acuh. Perintah pangeran adalah menceraikan Mandy dan memaksanya ke Mordu.
Dia tidak pernah mengatakan kami tidak bisa menyakitinya. Pak Tua Zimmer menambahkan bahwa jika dia menolak menandatangani surat cerai ketika waktunya habis, kami bisa menyakitinya sampai dia melakukannya. Waktunya sudah habis sekarang. Mana kertas-kertasnya? Karena mereka tidak ada di sini, tentu saja aku akan menyakitinya. Lady Snake memandang Mandy dengan arogan. Mandy, apa kau akan datang ke sini dan menerima hukumanmu, atau kau ingin Blackie-ku membantumu? Lady Snake bersiul. Piton hitam yang melingkari lehernya perlahan menjulurkan kepalanya, matanya yang dingin menatap Mandy. Mendengar ini, bawahan Lady Snake saling bertukar pandang dengan mengerikan. Mereka telah mengikuti Lady Snake selama bertahun-tahun, dan karena itu telah melihat terlalu banyak yang menemui ajalnya oleh piton hitam. Kegembiraan mereka meningkat ketika mereka membayangkan pemandangan wanita cantik yang menjadi mangsa ular piton. Mandy merasa ngeri. Terlepas dari itu, dia masih mengambil langkah maju. Lady Snake, bukan. Tolong kembali dan beritahu kakekku bahwa aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer sejak dulu sekali. Mengenai perceraian, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Tidak, tidak, tidak. Dia akan setuju, dia akan setuju. Lilian berteriak sambil buru-buru menutup mulut Mandy. Lady Snake, kau harus mendengarkanku. Aku pasti akan membujuknya. Plak. Lady Snake menamparkan Lilian sampai wajahnya bengkak. Apa kau pikir aku membutuhkan penjelasanmu? Sudahkah kau mempertimbangkan di mana kau berdiri? Kau tidak punya hak untuk berbicara denganku. Aku hanya punya satu tugas hari ini. Jika aku tidak bisa mendapatkan surat cerai dalam waktu yang terbatas, aku akan melumpuhkan putrimu. Lebih baik kau pergi dari sini, atau aku akan mematahkan anggota tubuhmu juga. Lilian menutupi wajahnya, ketakutan, dan dengan cepat mundur. Dia tidak berani menunjukkan kemarahannya pada Lady Snake. Lady Snake bukan hanya orang kepercayaan Lucas dan favorit kakek Zimmer, tapi dia juga master tempur yang hebat. Bahkan jika ada 100 Lilian, mereka tetap tidak bisa menjadi lawan Lady Snake. Suara Mandy menjadi bisikan rendah tapi menantang. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer sejak lama. Juga, aku tidak akan bercerai. Lady Snake mencibir, ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun aku bertemu seseorang yang berani bertindak begitu arogan kepadaku. Ayo, tangkap dia. 3 bawahan Lady Snake bergegas mengancam ke arah Mandy. Piton hitam Lady Snake juga melompat ke depan untuk menyerang Mandy. Bab 1580. Jika kau berani menyentuh Mandy, aku jamin kau akan menemui kematian yang tidak sedap dipandang. Saat itu, desisan dingin bergema, tanpa emosi apapun. Harvey bergerak ke arah Mandy dan menghempaskan 3 bawahan Lady Snake tersungkur dengan tendangan. Coba aku jika kau tidak percaya. Mandy dengan cepat menarik Harvey menjauh. Harvey, ini bukan urusanmu. Dia tahu bahwa Harvey kuat, tetapi keberanian tempur gabungan dari bawahan Lady Snake tidak ada artinya. Ditambah lagi, piton hitam bersamanya membuatnya semakin menakutkan. Aku, mati tak sedap dipandang. Lady Snake tersenyum. Dia telah merasa seperti dewa selama bertahun-tahun. Dan ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengancamnya dengan cara seperti itu. Dia melontarkan senyum jahat pada Harvey. Harvey, sepertinya kau tidak tahu seberapa kuatnya aku. Ketiga bawahannya menyeringai. Meskipun mereka baru saja ditendang, wajah mereka menunjukkan senyum jahat yang identik. Menantu yang tinggal menumpang ini memang anak muda yang kurang ajar. Bagaimana dia bisa menantang orang seperti Lady Snake? Harvey benar-benar badut. Lilian juga menyela, Harvey, jangan main-main. Lady Snake memiliki Raja Ular bersamanya, dan itu sangat kuat. Jika kau terus berusaha menjadi pahlawan, ular itu akan membunuhmu. Dia tidak khawatir tentang kehidupan Harvey. Masalahnya, Harvey masih belum mentransfer asetnya padanya. Jika Harvey meninggal, bagaimana dia bisa mendapatkan uangnya? Melihat Lilian ketakutan demi Harvey, bawahan Lady Snake semakin menghina.
Semua orang merasa bahwa penentangan Harvey terhadap Lady Snake adalah tindakan yang sembrono dan bodoh. Mereka menyilangkan tangan dan melemparkan tatapan merendahkan Harvey yang kotor. Harvey, kau juga orang yang berkuasa. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau memotong salah satu lenganmu, aku akan melepaskanmu. Lady Snake membelai tubuh piton hitam, tersenyum muram. Tunggu sampai Blackie bergerak. Tanganmu tidak akan menjadi satu-satunya hal yang akan kau hilangkan. Kau juga akan kehilangan nyawamu. Harvey meludah dengan dingin, enyahlah. Enyah. Lady Snake menjadi marah. Harvey, beraninya kau menyuruhku pergi. Jika aku tidak menghancurkanmu malam ini, aku akan dilihat sebagai bahan tertawaan. Bawahannya memandang Harvey dengan mengejek, menunggu pria sok ini binasa di mulut ular piton hitam. Blackie, telan dia. Lady Snake memerintahkan. Dia kemudian meniup peluitnya. Piton hitam langsung melesat seperti bayangan hitam. Bawahannya menyaksikan adegan itu dengan penuh semangat. Mereka adalah monster yang haus darah. Krak. Tepat saat ular piton hitam itu melesat, Harvey menggerakkan tangan kanannya. Dia meraih bagian paling vital dari ular piton, jantungnya, dan meremasnya dengan keras. Piton hitam yang awalnya agresif jatuh ke lantai, hanya tersisa kekuatan untuk meringkuk dengan lemah. Blackie, oh, bagaimana ini terjadi? Lady Snake tercengang. Plak, tanpa menunggu dia bereaksi, Harvey muncul di depannya dalam sekejap. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia menyerangnya. Lady Snake menjerit kesakitan. Tubuhnya terhempas ke samping dari benturan dan menabrak gerbang di luar. Harvey mengeluarkan tisu dan menyekat telapak tangannya dengan jijik. Dia kemudian menelepon Tyson. Beritahu saudara-saudara kita bahwa aku akan mentraktir mereka sup ular malam ini. Tapi jangan siapkan porsiku. Aku tidak nafsu makan. Lady Snake terhuyung-huyung saat dia berjuang untuk berdiri kembali. Dia memelototi Harvey, tidak percaya. Beraninya kau memukulku. Dan apa kau mengatakan kau akan memakan Blackie-ku?